Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Bersyukur banget teman-teman yang akan kenal menu ini karena nikmatnya tidak masuk akal. Bikinnya praktis, bumbunya simple, bahannya murah meriah, dan juaranya banget bikin boros nasi. Insya Allah teman-teman setelah coba akan ketagihan banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan ikan asin teri jengki. Saya pakai sebanyak 250 gram. Saya beli ikan asin teri jengkinya yang sudah dibelah jadi dua seperti ini. Selanjutnya, siram dengan air panas atau air yang baru mendidih secukupnya. Langsung aduk-aduk sampai beberapa saat supaya asinnya berkurang atau luntur terbawa air panasnya. Dan proses ini supaya ikan asin lebih higienis juga. Setelah diaduk-aduk beberapa saat, kemudian buang airnya dan tiriskan ikan asinnya. Selanjutnya, siapkan untuk bumbu 6 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, jahe sedikit kurang lebih 1 cm, air secukupnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Haluskan sampai halus kurang lebih seperti ini. Untuk bumbu yang lain, saya cukup rajang-rajang. 2 buah tomat merah yang sudah dipotong dadu kecil, cabai rawit merah 12 buah yang dipotong serong, cabai hijau keriting 15 buah potong serong juga. Selanjutnya panaskan minyak goreng, secukupnya tumis bumbu halus. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang kuning keemasan seperti ini, kemudian masukkan bumbu yang dirajang, tomat dan cabainya. Masukkan juga ikan asin teri jengkinya. Aduk-aduk oseng-oseng dulu sampai sekiranya teri hampir matang. Setelah teri dioseng-oseng hampir matang, kemudian tambahkan air kurang lebih 350 ml. Tambahkan gula merah kurang lebih 70 gram, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan sedikit micin. Larutan air asam jawa dari 70 gram asam jawa. Tidak perlu pakai garam karena sudah asin dari ikan asinnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai kuah menyusut menjadi nyemek-nyemek. Setelah kuah menyusut, bumbu menyerap menjadi nyemek-nyemek seperti ini sudah matang. Matikan kompor, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis teri jengki asam manis. Ini serius, jujur enaknya kebangetan. Siap-siap teman-teman, kalau bikin ini makan akan tidak terkontrol, pasti nambah terus. Karena memang senikmat itu, teman-teman wajib coba, insya Allah pasti akan suka banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan bikin olahan dari ikan mas yang sudah pasti ini super enak banget. Request dari teman subscriber yang pengen dibikinin menu dari ikan mas. Dan boleh pakai ikan yang lain ya teman-teman, gak harus ikan mas. Dicoba ya teman-teman, insya Allah pasti teman-teman akan suka banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan ikan. Saya pakai ikan mas sebanyak 1 kilo lebih atau 1200 gram. Boleh diganti dengan ikan yang lain, kemudian marinasi ikan. Saya pakai bumbu instan racik ikan goreng, kemudian ratakan sampai semua ikan terbaluri bumbu marinasi. Setelah semua ikan terbaluri bumbu marinasi, diamkan ikan minimal 10 menit. Sambil mendiamkan ikan, lanjut kita akan bikin untuk bumbunya. Bawang putih 5 siung yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. 7 siung bawang merah. Jahe sedikit kurang lebih 1 cm. Air secukupnya atau bisa diganti dengan minyak goreng. Kemudian haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Selanjutnya siapkan bumbu dan bahan yang lain. Saya tambahkan pete 2 papan yang sudah dikupas, daun salam 3 lembar, serai 2 batang digeprek, tomat merah 1 buah potong dadu, cabai hijau keriting 8 buah potong serong. Untuk petenya opsional ya teman-teman, boleh di skip. Santan 1200 ml dari 1 butir kelapa, 1
Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, taburin tepung terigu sedikit atau secukupnya supaya ikan digoreng tidak meletup-letup. Kemudian goreng ikan, saya goreng sebagian dulu supaya tidak terlalu penuh. Goreng sampai ikan matang dan permukaannya kering. Setelah ikan dirasa matang dan permukaannya kering, sedikit kecoklatan seperti ini, kemudian angkat ikan dan tiriskan. Lanjut goreng sisanya atau sebagiannya lagi. Setelah semua ikan digoreng, sisihkan dahulu. Lanjut tumis bumbu dengan minyak goreng yang sama, tapi secukupnya aja. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, masukkan tomat, serai, daun salam, dan petenya. Aduk-aduk tumis kembali. Oh ya, saya tambahkan dulu tauco. Ini saya pakai tauco asin sebanyak kurang lebih 2 sendok makan penuh. Aduk-aduk tumis kembali sampai tomat dan pete matang. Setelah pete dan tomat matang, masukkan santannya. Tambahkan garam, kaldu bubuk, gula putih, dan lada bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata, aduk-aduk terus sampai mendidih supaya santan tidak pecah. Setelah mendidih, biarkan mendidih sebentar kurang lebih setengah menit. Kemudian masukkan ikan gorengnya, cabai hijau keritingnya. Aduk-aduk ratakan perlahan supaya ikan tidak hancur, kemudian masak sebentar kurang lebih 2 atau 3 menit. Setelah dimasak 2 atau 3 menit, matikan kompor. Ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia gulai ikan tauco versi Mama Ryan. Serius teman-teman, ini nikmatnya luar biasa. Dimakan dengan nasi hangat, cukup dengan kerupuk sudah Masya Allah bikin nambah-nambah nasi terus. Dicoba ya teman-teman, insya Allah pasti akan suka banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pecinta jengkol, mari merapat. Mama Ryan punya satu resep untuk masak jengkol yang rasanya akan menjadi luar biasa enak banget. Supaya menu jengkol ada ide lain. Dan ini nikmatnya berhasil bikin satu keluarga terhipnotis dengan enaknya. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan jengkol. Saya beli sebanyak setengah kilo atau 500 gram. Dan ini sudah direndam selama 2 hari. Selama perendaman 2 hari, jangan lupa airnya beberapa kali diganti supaya bau khas jengkolnya sebagian terbawa air. Dan ini jengkolnya sudah dikupas, cuci bersih, dan dibelah jadi 2. Untuk jengkol kita sisihkan dahulu, lanjut untuk bumbunya. Bawang merah ini ada yang kecil-kecil, saya hitung 10 siung. Bawang putih 8 siung. Cabai merah keriting kurang lebih 12 buah. Cabai rawit merah kurang lebih 25 buah. Untuk cabai rawitnya saya sayat sedikit supaya nanti pas digoreng tidak meledak. Dan untuk cabai merah keritingnya tidak perlu karena sudah dipotong menjadi 2. Panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian goreng bahan bumbu. Goreng terlebih dahulu bawang merah, bawang putihnya. Karena mereka matangnya sedikit lebih lama dari cabai, jadi saya dahulukan. Setelah bawang merah, bawang putih setengah matang, kemudian masukkan cabainya. Aduk-aduk goreng kembali sampai semua matang. Setelah dirasa semua matang, angkat dan tiriskan. Lanjut goreng jengkolnya dengan minyak yang sama. Atau kalau teman-teman mau direbus jengkolnya juga boleh ya. Ratakan supaya semua jengkol terkena minyak. Kemudian goreng jengkol sampai matang dengan api sedang supaya pematangan jengkolnya matang sampai ke dalam dan empuk. Tapi jangan lupa nanti sesekali dibolak-balik supaya jengkol matang merata. Setelah jengkol dirasa semua matang, angkat jengkol dan tiriskan. Untuk memastikan matang, bisa tes tusuk dengan garpu. Kalau gampang ditusuk itu berarti sudah matang ya. Kemudian langsung rendam jengkol dengan air biasa atau air suhu ruang supaya jengkol tambah empuk dan kenyal. Rendam kurang lebih 5 atau sampai 10 menit. Sambil merendam jengkol, kita akan haluskan bumbu yang tadi kita goreng. Haluskan saya pakai cobek, boleh pakai blender ataupun chopper. Haluskan sampai halus, kurang lebih jadi seperti ini.
Setelah halus, kita sisihkan bumbu ke pinggir karena untuk memarkan jengkol yang tadi kita goreng dan rendam. Kita memarkan jengkol supaya jengkol tambah kenyal. Memarkan pukul-pukul dengan ulekan sampai sedikit melebar seperti ini. Setelah semua jengkol kita memarkan, sisihkan dahulu, lanjut tumis bumbu yang tadi kita haluskan dengan minyak goreng secukupnya. Tumis sebentar karena sebelumnya bumbu sudah digoreng ya. Setelah bumbu ditumis sebentar, kemudian masukkan jengkolnya. Tambahkan air kurang lebih 250 ml. Tambahkan garam, kaldu, bubuk gula putih, dan lada bubuk. Kecap manis kurang lebih 4 sendok makan penuh. Saus tiram 1 sendok makan penuh. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak jengkol sampai kuah menyusut menjadi nyemek-nyemek. Setelah kuah menyusut menjadi nyemek-nyemek seperti ini, bumbunya meresap ke jengkolnya. Saya tambahkan bawang goreng 2 sendok makan penuh. Supaya lebih sedap, saya campurkan aja langsung di sini. Aduk-aduk sebentar, kemudian matikan kompor. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia jengkol sambal kecap pedas. Ini asli enak banget. Saking enaknya selalu hilaf kalau makan pakai menu ini. Pengennya nambah terus. Insya Allah kalau teman-teman sudah coba menu ini juga akan melakukan hal yang sama. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman di rumah ada ayam atau rencana mau masak ayam tapi bingung mau dimasak apa, cobain deh resep ini. Pasti satu keluarga yang dibikinin ini akan ketagihan. Pokoknya ini gak usah diragukan lagi, rasanya the best banget. Insya Allah teman-teman pasti akan suka banget setelah coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan ayam. Saya pakai 1 kilo lebih atau 1700 gram. Saya pakai bagian paha dan sayap dan sudah dicuci bersih. Selanjutnya marinasi ayam, beri perasan jeruk nipis atau lemon. Saya pakai jeruk nipis sebanyak 2 buah. Garam 1 sendok teh penuh atau munjung seperti ini. Lada bubuk 1 sendok teh. Kemudian ratakan, aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelah semua ayam benar-benar terbaluri bumbu marinasi, kemudian diamkan ayam minimal 10 menit. Selanjutnya untuk bumbunya, bawang putih 10 siung, bawang merah 11 siung, jahe sedikit kurang lebih 1,5 cm. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Haluskan kurang lebih jadi seperti ini. Kemudian tempatkan dulu di wadah atau mangkok karena blendernya saya akan pakai lagi untuk bumbu selanjutnya. Kita akan chopper terpisah cabai merah keriting kurang lebih 12 buah. Air secukupnya supaya nanti hasilnya lebih halus. Karena kalau pakai chopper tanpa menambahkan minyak atau air, dia tidak bisa halus banget seperti menggunakan blender. Jadi walaupun menambahkan air, halusnya maksimal jadi seperti ini. Selanjutnya saya akan siapkan untuk bumbu lainnya. Saya akan racik dulu. Saus tomat 3 sendok makan. Saus sambal 2 sendok makan. Kecap manis kurang lebih 6 atau 7 sendok makan. Kecap asin kurang lebih 2 sendok makan. Gula putih 2 sendok teh penuh. Kaldu bubuk 1,5 sendok teh. Micin setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Pala yang sudah diparut dari 1/4 butir pala. Tambahkan air 100 ml. Kemudian aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Oh ya, tidak perlu pakai garam karena ayamnya sudah dimarinasi dan sudah asin dari persausan ini. Siapkan juga bumbu yang lain. Bawang bombay 2 buah yang sudah dipotong memanjang kecil. Cabai hijau besar 7 buah potong serong tipis. Boleh pakai cabai hijau keriting, daun jeruk 3 lembar. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya. Tumis bumbu yang tadi kita chopper. Bawang merah, bawang putih, dan jahenya dulu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai sedikit kuning keemasan seperti ini. Kemudian masukkan cabenya. Tumis sekalian daun jeruknya.
Aduk-aduk tumis kembali sampai cabai matang, sampai cabai sekiranya tidak bau langu lagi. Setelahnya kita masukkan ayam yang tadi kita marinasi. Air bekas marinasi yang mengendap di bawah kita buang aja. Aduk-aduk sampai tercampur rata, oseng-oseng dulu ayamnya sampai ayam permukaannya sedikit kecoklatan. Supaya mengaduknya tidak pegel setelah tercampur rata, diamkan ayam beberapa saat seperti digoreng. Setelah didiamkan beberapa saat, kemudian aduk-aduk kembali. Lakukan hal yang sama sampai ayam permukaannya sedikit kecoklatan seperti ini. Setelahnya masukkan bumbu raciknya. Tambahkan air kurang lebih 250 ml. Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata, kemudian masak sampai ayam matang dan empuk. Setelah ayam dirasa matang, kemudian masukkan cabai dan bawang bombay. Aduk-aduk masak kembali sampai cabai dan bawang bombay matang. Tidak perlu lama karena cabai hijau besar dan bawang bombay cepat matangnya. Setelah dirasa cabai dan bawang bombay matang, matikan kompor. Selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia ayam kecap cabai hijau. Serius ini nikmat banget teman-teman. Teman-teman harus coba ya. Pasti setelah ini insya Allah teman-teman pasti akan bikin lagi saking enaknya. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Saya punya resep untuk masak tahu jadi menu yang sangat spesial dan istimewa dengan rasa yang nikmat kebangetan, gurih seger. Resep terbaru dan mungkin cuma di sini resepnya. Pokoknya kalau teman-teman sudah coba ini pasti insya Allah akan suka banget dan ketagihan. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan tahu. Saya pakai tahu putih 4 potong atau seberat 550 gram. Ini ukuran tahu per buahnya lebih besar dari tahu pada umumnya. Kemudian potong-potong, saya potong dadu seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman. Daun bawang 4 batang kemudian potong bulat sedang. Setelah daun bawang dan tahu sudah disiapkan, kita sisihkan dahulu. Lanjut, kita akan siapkan untuk bumbunya. Bawang putih 4 siung yang sudah dipotong-potong. Bawang merah 5 siung. Kemiri 3 butir. Merica butiran setengah sendok teh. Jahe sedikit kurang lebih 1 cm. Tomat merah 2 buah ukuran besar. Air secukupnya supaya gampang halusnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Selanjutnya panaskan minyak goreng, cukupnya tumis bumbu halus. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, tambahkan air 1 liter atau 1000 ml. Kemudian masukkan tahunya. Tambahkan garam, kaldu bubuk, dan gula putih. Saus tiram kurang lebih 1 sendok makan penuh. Kecap asin kurang lebih setengah sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai tahu matang. Setelah dirasa tahu matang, kemudian masukkan daun bawangnya. Biar makin sedap, saya tambahkan bawang merah goreng 1 sendok makan penuh. Aduk-aduk masak kembali sebentar, cukup sampai daun bawang sedikit layu. Setelah daun bawang sedikit layu, matikan kompor. Ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara,
Iga, ini dia sup tahu. Ini asli enak banget, nikmat pol. Sedap nggak ketolongan, seger banget dan gurih. Teman-teman wajib coba karena menurutku ini sup tahu paling enak. Dimakan dengan nasi hangat dan kerupuk sudah Masya Allah nikmatnya luar biasa. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Resep baru yang enak banget untuk masak iga ataupun daging. Dan senang sekali bisa berbagi resep masakan yang enak supaya teman-teman tahu enaknya seperti apa, supaya saya ngerasain tidak sendirian. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan iga sapi. Saya pakai sebanyak 1 kilo lebih atau 1200 gram. Saya pakai iga sapi yang dagingnya tebal banget, tulangnya kecil tipis. Untuk iga sapinya bisa diganti dengan daging. Untuk menu ini daging yang cocok ya bagian sengkel. Lanjut rebus air secukupnya, setelah mendidih masukkan iganya, tambahkan garam setengah sendok makan, jahe secukupnya digeprek. Ratakan supaya garam larut merata, kemudian rebus iga. Saya menggunakan presto untuk mempersingkat waktu. Rebus kurang lebih 25 menit, dihitung dari kenop presto berdesis seperti ini. Untuk rebus dengan panci biasa atau manual, rebus kurang lebih 1 jam. Atau pakai metode apapun, yang penting dagingnya jadi empuk ya. Sambil merebus saya akan siapkan untuk bumbunya. Bawang putih ini ada yang besar-besar banget, saya hitung 11 siung. Cabai rawit merah kurang lebih 25 buah. Cabai hijau keriting kurang lebih 13 buah. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Haluskan sampai halus kurang lebih seperti ini. Selanjutnya siapkan juga untuk bumbu yang lain. Serai 3 batang, ambil tengahnya atau mudanya, rajang halus seperti ini. Tomat hijau 8 buah, potong dadu. Setelah iga direbus kurang lebih 25 menit, matikan kompor, kemudian buang uapnya sampai habis supaya nanti pas kita buka tutup presto aman. Setelah uapnya habis, buka tutup presto, kemudian angkat iganya dan tiriskan. Setelahnya marinasi iganya, beri bawang putih yang sudah dihaluskan dari 5 siung. Garam 1 sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Ketumbar bubuk 1 sendok teh penuh. Kunyit bubuk setengah sendok teh. Kemudian ratakan sampai semua iga terbaluri bumbu marinasi. Ini bumbu marinasinya sudah merata dan tulang-tulangnya pada lepas seperti ini, saya akan buang aja. Setelahnya diamkan iga minimal 5 menit. Setelah didiamkan 5 menit, kemudian goreng iga dengan minyak goreng secukupnya. Pastikan minyak sudah benar-benar panas ya, karena saya akan goreng sebentar supaya daging tetap empuk dan jadi kenyal walaupun permukaannya sedikit kecoklatan. Setelah permukaannya kecoklatan seperti ini, balik iganya. Kemudian angkat dan tiriskan iganya setelah semua permukaannya sedikit kecoklatan seperti ini. Selanjutnya goreng sebagiannya lagi atau sisanya. Saya taburin tepung terigu di minyaknya sedikit, karena tadi digoreng meletup-letup, supaya yang ini digoreng tidak terlalu meletup-letup. Setelah semua iga digoreng, kemudian tumis bumbu yang dicoper dengan minyak goreng secukupnya. Tumis sekalian serehnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, kemudian masukkan tomat hijaunya. Aduk-aduk, tumis kembali sampai tomat setengah matang. Setelahnya tambahkan air kurang lebih 200 ml. Tambahkan seasoningnya, garam, gula putih, kaldu bubuk, dan sedikit micin. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai kuah menyusut sampai tomatnya hancur. Setelah airnya menyusut menjadi nyemek-nyemek seperti ini, dan tomat menjadi lunak, saya tekan-tekan seperti ini supaya tomat lebih hancur dan ngeblend dengan bumbu yang lain. Setelah bumbu jadi nyemek-nyemek seperti ini dan tomat ngeblend dengan bumbu yang lain, kemudian masukkan iga gorengnya. Aduk-aduk, masak sebentar cukup sampai bumbu tercampur rata. Setelah bumbu tercampur rata seperti ini, matikan kompor. Ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan.
Tara, ini dia iga goreng sambal tomat serai. Ini rekomendasi banget untuk teman-teman yang ingin masak iga ataupun daging supaya masak daging tidak itu-itu aja. Karena rasanya yang nikmat parah, bikin makan lupa segalanya. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Yuk teman-teman bikin menu kuah yang beda supaya menu kuah tidak itu-itu aja, supaya tidak bosan. Ada variasi lain dan ini super enak banget, bikin nagih. Ini pasti jadi menu kuah yang akan disukai semua anggota keluarga. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan udang yang sudah dikupas bersih dan sudah dibuang kotorannya bagian punggung. Saya beli sebanyak setengah kilo, tapi udang kalau sudah dikupas bersih jadi menyusut. Selanjutnya kemudian cincang udang, gak usah sampai halus banget. Kalau teman-teman mau diganti dengan ayam filet juga boleh. Kurang lebih halusnya seperti ini, kemudian tempatkan di wadah. Selanjutnya untuk udang cincangnya beri bawang putih yang sudah dihaluskan, ini dari 4 siung, garam 1/4 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, kecap ikan kurang lebih 1 sendok makan, minyak wijen kurang lebih setengah sendok makan, putih telur dari 1 butir, tepung tapioka 2,5 sendok makan penuh atau munjung seperti ini. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Oh ya, saya tambahkan baking powder atau soda kue kurang lebih 1/4 sendok teh. Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, untuk supaya ada sayurnya di adonannya, saya tambahkan wortel 1 buah yang sudah dipotong dadu kecil-kecil banget seperti ini. Daun bawang 2 batang yang dirajang halus. Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, saya akan simpan dulu di kulkas karena saya akan bikin kaldunya dulu atau kuahnya dulu. Sebelumnya, siapkan juga bahan tambahannya atau pelengkapnya. Saya pakai tahu putih 3 buah yang sudah dipotong dadu. Sayur putih kurang lebih 200 gram yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong. Untuk bumbu kuahnya, siapkan bawang putih 5 siung yang sudah dicincang halus, bawang bombay 1 buah yang sudah dipotong memanjang seperti ini, daun bawang 2 batang potong bulat kecil. Kepala udang jangan dibuang, kita manfaatkan untuk kaldunya, jangan lupa dicuci bersih. Selanjutnya panaskan minyak goreng, secukupnya tumis bawang putih dulu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bawang putih sampai wangi, sampai sedikit kuning kemasan seperti ini. Kemudian masukkan bawang bombaynya, aduk-aduk tumis kembali sebentar sampai bawang bombay sedikit layu. Setelah layu, masukkan kepala udangnya, aduk-aduk oseng-oseng kembali sampai udang berubah warna menjadi orange, atau dirasa sampai kepala udang matang. Setelahnya tambahkan air 1 liter lebih atau 1500 ml. Ratakan kemudian masak sampai kurang lebih 3 atau 5 menit supaya kaldu dari kepala udangnya keluar atau sari-sarinya. Setelah dimasak kurang lebih 5 menit, kemudian kecilkan api sangat kecil seperti hampir mati. Kemudian kita ambil kepala udangnya dan buang karena sudah keluar sari-sarinya atau kaldunya. Selanjutnya kita keluarkan adonan dari kulkas. Kita akan membentuk adonan menjadi bulat seperti bakso. Membentuk adonannya saya menggunakan sendok takar supaya gampang. Ambil adonan secukupnya kemudian bulat-bulatkan seperti ini. Setelah dirasa bulat, kita masukkan ke dalam kuahnya. Ini masih dengan keadaan api kompor yang sangat kecil banget, supaya nanti pas adonan masuk dia tidak hancur atau buyar. Setelah semua dibulat-bulatkan, besarkan api menjadi api sedang. Rebus sampai mengapung seperti ini. Setelah mengapung, kemudian masukkan tahunya. Tambahkan seasoningnya, diantaranya garam, kaldu bubuk, gula putih dan lada bubuk, kecap asin kurang lebih 1 sendok makan.
Supaya kuahnya lebih wangi, saya tambahkan minyak wijen kurang lebih setengah sendok makan. Aduk-aduk kemudian masak sampai bola-bola udangnya dan tahu matang. Setelah bola-bola udang dan tahu matang, kemudian masukkan sawi putihnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sawi putih sampai sedikit layu atau sampai kuah mendidih lagi. Setelah sawi sedikit layu, kemudian masukkan daun bawang. Tambahkan bawang goreng kurang lebih 2 sendok makan penuh. Aduk-aduk masak kembali sebentar, cukup sampai daun bawang sedikit layu atau kuah mendidih lagi. Setelah kuah mendidih lagi, matikan kompor. Ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia sup bola-bola udang tahu. Ini asli enak banget, seger, gurih, wangi. Super nikmat. Kalau untuk pengen pedas tinggal dipotongin cabai rawit ya. Dimakan selagi hangat, tambah mantul banget. Satu keluarga pasti akan ketagihan terus. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum.